semuanya, kembali lagi dengan gue Andrew Jeremy dari Koko Coder. Kalau gitu, kan tadi video yang part 1 udah dijelasin basically ide soalnya sama sama summary dari soalnya. Buat video yang kali ini, gue bakal implement buat soal ini. Jadi, mungkin buat yang belum nonton part 1 bisa nonton dulu buat lebih mengerti idenya. Dan sekarang, oke, karena misalkan kalian udah nonton part 1, aku assume udah nonton. Jadi sekarang kita coba langsung masuk aja ke code-nya. Nah, seperti yang tadi, seperti yang sudah dibilang, pertama berarti kan ada n teman gitu ya. Terus masing-masing teman itu adalah memiliki titik mulai awal sama titik akhir. Jadi kita pakai struktur data pair buat soal ini. Nah, struktur datanya itu adalah misalkan kita namain range gitu ya, range orang yang bisa range teman-temannya gitu. Atau mungkin kita namainnya mungkin friend gitu. Oke, ternyata friend udah diambil, jadi jangan friend kalau gitu. Misalkan ya udah range aja nggak apa. Nah, terus range itu kita ZCN. Nah, terus kita nyatain dulu n-nya berapa. Itu kita bisa lihat 1E5, ya udah tambahin 10 supaya aman aja. Nah, terus kita baru kita input n ya. Nah, kita input n, habis input n itu kita baru input yang selanjutnya. Oke. Nah, terus di sini berarti kan kita tahu ya kalau misalkan input yang diberikan itu misalkan S sama D. Nah, jadi yang ini S sama D. Nah, terus kan oke, jadi yang suatu hal yang penting kita note itu adalah range-nya itu kita mau sort berdasarkan titik akhir kan. Nah, kalau kita mau sort berdasarkan titik akhir, berarti kita harus jadiin first-nya itu adalah titik akhir ya, jadi S plus D min 1 gitu. Kan titik akhir itu S plus D min 1 kan, karena misalkan kita mulai dari titik 2, terus durasi 5, nah terakhirnya itu di min 1 gitu, karena dia itu kayak, kan durasi 5 kan, jadi 2, 3, 4, 5, 6 gitu, jadi sampai terakhirnya 6. Nah, terus berarti first-nya itu kita jadiin titik akhirnya, dan jangan lupa second-nya itu kita, sorry, ini bukan V tapi first. Nah, second-nya itu kita jadiin sama dengan S kan. Karena second-nya itu adalah titik, kita tukar gitu jadi titik awalnya. Nah, habis itu selesai, berarti kita tinggal sort kan, tinggal sort range sama range plus n gitu. Nah, kalau kita udah gini, nanti dia bakal range akan sorted berdasarkan endpoint dari segmennya. Oke. Nah, berarti selanjutnya dari sini kita tinggal apa? Kita tinggal for loop ini dari 0 sampai n. Nah, terus misalnya kita nyatain suatu variabel namanya ans gitu ya, answer. Nah, di sini berarti kita tinggal apa yang perlu kita lakukan. Berarti yang pertama kita lakukan itu adalah apa? Kita ya udah gini deh. Kita mulai dari i-nya sama dengan 1 aja. Terus ans itu awalnya sama dengan 1. Nah, terus berarti kita mau nyimpan sebenarnya segmen terakhir yang diambil tuh gimana kan? Jadi misalnya kita nyimpennya L sama R ya. Misalkan L sama R itu berarti apa? Range 0 dot second. Nah, jangan lupa L itu second ya. Terus R itu range 0 dot first kan. Nah, terus berarti di sini kita tinggal bandingin if berarti apa? Kalau misalkan ternyata oke, misalkan kita nyatain L. Maksudnya jadi L itu adalah titik batas kiri segmen saat ini. Itu kan berarti range I dot second karena kita balik. Terus yang R itu range I dot first kan. Jadi kita balik itu. Nah, berarti sekarang cara kita tahu apakah segmen yang saat ini valid untuk diambil atau enggak gimana? Ya caranya itu tinggal kita cek kan. Kayak cara ceknya gimana sih? Cara ceknya berarti gini, kalau misalkan L itu lebih kecil dari sama dengan R, artinya apa? Artinya kalau misalkan L lebih kecil dari sama dengan R, artinya ada intersection kan, karena L itu ada di dalam R gitu. Nah, berarti kan mungkin kasus yang selanjutnya lagi ada kalau misalkan sebenarnya bisa juga apa nih? Kalau misalkan kayak gini sebenarnya juga bisa kan. L lebih kecil dari sama dengan R. Jadi yang segmen saat ini itu batas kanannya lebih 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 besar dari sama dengan L ya. Sebenarnya nggak pasti deh, sorry. Ini harusnya tadi udah benar. Yang L lebih kecil sama dengan R. Atau mungkin kalau misalkan kita mau mikir gampang, gini deh. Kalau misalkan L lebih besar dari R atau R lebih kecil dari L, ini artinya udah pasti nggak intersect kan? Karena segmen misalkan gini, kan ini segmen L sampai R. Nah ya kalau misalkan L lebih lebih kecil dari R besar, artinya kan eh, L lebih besar dari L kecil lebih besar dari R besar. Itu artinya adalah berarti yang segmen sebelumnya ada di sini kan. Segmen sebelumnya ada di sini, berarti L itu di sini, terus sedangkan R itu di sini. Jadi ini udah nggak mungkin intersect. Terus kasus kedua itu adalah apa? Yang R kecil lebih kecil daripada L besar ya. Berarti kan kayak gini kasusnya. Yang segmen itu di kanan gitu. Berarti ini kasusnya nggak intersect. Oke.
Kalau ini kita udah tahu kasus yang nggak intersect, berarti ini udah pasti boleh diambil kan. Nah, berarti udah pasti boleh diambil, ya udah kita ambil ans plus sama plus plus. Terus kita tinggal apa? Kita L nya kita jadiin L kecil, L nya kita jadiin R besarnya kita jadiin R kecil gitu. Nah, terus ya udah kita tinggal print ans ya. Nah, jadi kenapa kenapa caranya tuh harus kayak kita repot-repot pakai for loop gini sama kita sort gitu. Ya karena n itu besar banget nih, n 10,5. Jadi kita harus consider gimana cara cara kita bisa coding supaya bisa dapat within time limit gitu ya. Oke, coba kita run. Oke. Uh, set. Oke, jawabannya ada 3. Jadi mungkin dari output yang sampelnya udah benar, coba kita submit. Barangkali masih ada yang salah. Oke. Tidak sufficient terakhir 3 tahun yang lalu. Oke, udah C. Jadi udah gini dong sih cara codingnya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin mungkin bisa coba ditonton ulang dari poin-poin yang udah dijelasin. Dan semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Koko Coder. Sorry, salah ngomong. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.